Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya tetap semangat menyambut pemilu tahun 2024. Saya Hadi, host podcast KPU Kota Payakumbuh, ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman pemilih semua yang telah setia bergabung di podcast Bisik Pedas, Bincang Asik, Pemilu dan Demokrasi. Pada hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, khusus untuk menyapa teman pemilih semua. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Khairuddin Pambo, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM. Selamat datang Pak di podcast KPU Kota Payakumbuh. Ya, sama-sama. Apa kabarnya Pak Pambo? Alhamdulillah, baik. Oke. Kalau tidak salah, Bapak baru dilantik lebih kurang 3 bulan yang lalu. Mungkin bisa cerita sedikit Pak, kesan selama 3 bulan telah menjadi anggota KPU Kota Payakumbuh, dan mungkin teman pemilih juga ingin mengetahui latar belakang Pak Pambo, background dari Pak Pambo sendiri. Silakan Pak. Terima kasih Adi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemilih warga Kota Payakumbuh yang kami banggakan dan kami cintai. Pada hari ini saya berkesempatan diundang oleh Adi, podcast KPU Kota Payakumbuh, untuk bertemu ramah, bercerita, berdiskusi bersama kita. Nah, alhamdulillah saya sendiri itu baru 3 bulan lebih sedikit ya, baru di penyelenggara KPU Kota Payakumbuh. Nah, kalau lihat sebelumnya saya adalah juga penyelenggara, itu saya mulai di tahun 2003 di panitia pengawas pemilu di tingkat kabupaten kota. Nah, pada hari ini saya berbangga sekali bisa bergabung kembali, bisa berpartisipasi kembali untuk penyelenggara pemilu di tahun 2024. Kawan-kawan di sekretariat, kemudian kawan-kawan saya sendiri di Komisioner KPU Kota Payakumbuh, alhamdulillah kami senang dan bangga bisa bertemu, bisa bersua dan bisa bersosialisasi bersama-sama di kantor dan di sekretariat. Kemudian kita bisa bersilaturahmi sehingganya ke depan kita bisa bertekad untuk bisa mensukseskan kegiatan-kegiatan kita, dan kita sangat perlu bersinergi antara sekretariat dengan anggota KPU itu sendiri agar kegiatan-kegiatan kita ke depan bisa lebih baik. Itu. Oke, baik Pak. Berkaitan dengan sosialisasi dan partisipasi pemilih, kita sebagai KPU, apa saja yang harus kita sampaikan kepada teman-teman pemilih? Informasi apa saja yang harus teman-teman pemilih ini dapatkan terhadap pemilu tahun 2024? Ya, kita lihat ya. Pertama, kita harus menyampaikan kepada semua masyarakat yang berhak pilih itu untuk bisa datang ke TPS di tanggal 14 Februari 2024 ya. Kita harus berpartisipasi karena itu wujud nyata daripada kepedulian kita terhadap bernegara. Seorang warga negara berhak dan berkewajiban ya untuk bagaimana kita menciptakan suasana demokrasi, kemudian suasana pesta demokrasi ini lebih baik, dan kita datang itu bentuk nyata kita, bentuk nyata kontribusi kita terhadap negara. Nah, selama ini dalam waktu baru beberapa bulan kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya. Di samping kemarin itu ketika kita baru dilantik ya di bulan Juni 2023 kita mengadakan kirap pemilu yang kita sambut dari Kabupaten 50 Kota. Kemudian itu kegiatan kita lakukan adalah sosialisasi terhadap pendidikan pemula. Pendidikan pemula itu penting. Kenapa? Karena mereka ini baru mengetahui atau rentan terhadap pemilihan kedepannya, rentan terhadap lingkungan ya. Kita beri pemahaman, kita datang ke sekolah, kita sosialisasi. Bentuk sosialisasi kita ada 2 bentuk ya. Pertama, kita ikut di dalam pembina upacara di sekolah.
dan kita sudah lakukan itu kerjasama dengan pihak Capdin pihak Capdin Provinsi Sumatera Barat, Capdin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, wilayah 4 ya, sudah kerjasama kita. Terus kemudian kita di SMA, kemudian wujud kerjasama kita juga lakukan di Kemenak ya. Nah, di bawah Kemenak kita lakukan di sekolah-sekolah MAN ya, dan sederajat. Nah, ada sudah 12 atau 13 sekolah yang kita sosialisasi, dan alhamdulillah pada hari ini untuk pembina upacara ya, mungkin yang baru ada satu lagi yang belum kita lakukan, itu di SMA 2 Payakumbuh, itu insya Allah tanggal 4 Oktober kita lakukan. Semuanya sudah kita lakukan pembina upacara dan kita sudah masuk materi sosialisasi ya. Dan itu alhamdulillah kita welcome ya di pihak-pihak sekolah dan disambut antusias oleh anak-anak, para siswa dan guru, majelis guru, karena mereka sangat terbantu dengan informasi yang dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh. Dan insya Allah kita mungkin bisa menaikkan partisipasi ya para pemilih pemula ini, dan mereka mengetahui. Itu yang kita harapkan, karena ke depannya diharapkan para pemilih pemula ini yang berpotensi, itu ada lebih dari 2.000 orang, itu berkontribusi terhadap tambahan pemilih kita di Kota Payakumbuh. Itu aja. Oke. Baik Pak, tadi berkaitan dengan pemilih pemula. Bagaimana strategi kita sebagai KPU Kota Payakumbuh untuk meningkatkan partisipasi, baik itu pemilih pemula, baik itu ibu-ibu, bapak, orang-orang pekerja, dan lain sebagainya. Bagaimana Pak tips ataupun strategi? Ya, pertama untuk pemilih pemula yang berumur 17 dan ke atasnya ya, itu kita sosialisasi di sekolah. Kemudian kita akan melibatkan nanti Dinas Pendudukan Capil Kota Payakumbuh ya, untuk perekaman eKTP mereka, terus bentuk dalam kita usaha-usaha yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan ini akan berjalan sampai di bulan Desember, dan pihak Capil sendiri, Dinas Capil sendiri itu sudah melakukan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah. Yang kedua, karena kita masih dalam proses sosialisasi mengakomodir pihak-pihak pemilih yang katakanlah generasi yang akan membantu kita di dalam daftar pemilih tambahan, itu juga kita melalui media sosial ya, kita himbau masyarakat, karena kita ada beberapa yang memiliki baru di media sosial, itu sudah terlakukan di Instagram, Facebook dan segala macamnya, dan usaha kita kawan-kawan di sekretariat, kemudian kita sendiri, kemudian kawan-kawan di PPK itu sudah melakukan sosialisasi. Sepengetahuan kami itu di PPK sendiri per kecamatan sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat marginal, kemudian masyarakat kaum perempuan, kemudian segmen disabilitas sudah dilakukan sosialisasi, dan kita itu terima informasi dan kegiatan dari yang bersangkutan dari PPK sendiri. Itu. Terima kasih Pak Fambo, semoga dengan adanya sosialisasi tersebut yang telah disampaikan Pak Fambo bisa meningkatkan partisipasi pemilih terutama di Kota Payakumbuh. Halo teman pemilih, tetap stay tune di KPU Kota Payakumbuh. Podcast ini Bisik Pedas, Bincang Asik, Pemilu dan Demokrasi. Pemilih. Pemilu serentak kembali digelar di tahun 2024. Pemilu 2024 dilaksanakan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Catat jadwalnya ya, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Hari dan tanggal pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 ini berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota serentak tahun 2024. Jangan sampai lupa ya, dan pastikan kamu terdaftar di daftar pemilih. Halo teman pemilih, masih bersama saya Hadi, host podcast KPU Kota Payakumbuh. Oh ya teman pemilih, jangan lupa, apakah teman pemilih sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu tahun 2024? Cara ceknya gampang. Teman pemilih harus mengakses website cekdpt-online kpu.go.id. Teman pemilih hanya perlu menginputkan NIK bagi pemilih dalam negeri, dan bagi pemilih luar negeri teman pemilih hanya perlu menginputkan nomor paspor teman pemilih dan langsung klik tombol pencarian. Jika ada data teman pemilih keluar, maka teman pemilih sudah terdaftar di pemilu tahun 2024. Di sana juga terdata ada di mana TPS berapa teman-teman pemilih akan mencoblos di tahun 2024, dan juga ada nama kelurahannya. Bagi teman-teman yang belum terdaftar di DPT online, maka teman-teman pemilih harus mengunjungi PPS terdekat, PPK terdekat, ataupun kantor KPU terdekat. Semoga dengan informasi ini partisipasi pemilih Kota Payakumbuh bisa lebih ditingkatkan lagi tentunya. Pak Fambo, Ya. pemilu tinggal hitungan, bisa dibilang tinggal hitungan bulan. Nah, KPU Kota Payakumbuh sekarang akan memasuki tahapan penyusunan DCT, daftar calon tetap. Kira-kira hingar-bingar terhadap pemilu di tahun 2024 sudah terasakah di Kota Payakumbuh? Oke, terima kasih Adi. Kita lihat ya, kondisi di masyarakat itu sangat terasa sekali dengan adanya sosialisasi dari partai, kemudian dalam bentuk kita lihat ada PS ya, ada APK juga. Nah, ini sudah menggambarkan bahwa pesta demokrasi kita sudah dicanangkan dan sudah bergema gitu ya. Kalau dicanangkan mungkin sudah lama ya, tapi sudah bergema, sudah terasa oleh masyarakat. Itu kita lihat ya, di jalan-jalan protokol terutama, kemudian di pelosok-pelosok kita sudah banyak kita lihat alat peraga pasangan bukan pasangan, bacalek ya, bacalek, dan itu menunjukkan bagaimana masyarakat kemudian peserta pemilu antusias di dalam mewujudkan pesta demokrasi yang kita laksanakan tahun 2024 nanti. Itu aja. Baik Pak Fambo, kalau bisa kita lihat untuk di Kota Payakumbuh itu generasi Z, generasi milenial ataupun pemilih muda itu memiliki porsi yang sangat besar di Kota Payakumbuh. Apakah mereka tersebut sudah antusias terhadap pemilu di tahun 2024 ini? Ya, saya pikir kaum milenial ini atau katakanlah generasi Z ini sudah nampak ya di dalam ada namanya kita melakukan Instagram KPU, kemudian Facebook di KPU ya, itu mereka like dan subscribe mereka itu udah nampak jumlahnya ya, udah bertambah. Nah, sebarengan dengan itu kita juga belum optimis beberapa bulan ke depan itu akan menunjukkan ada penambahan terhadap kaum milenial dengan gencarnya kita melaksanakan kegiatan sosialisasi. Nah, untuk kita ketahui, kita merencanakan kegiatan sosialisasi di tahap misalnya di SMA ya, di SMA dalam kegiatan pemilihan OSIS, kemudian OSIM di MAN ya. Itu SMP yang setingkat SMP itu sudah mencoba memberitahu kita, mengundang kita untuk memberikan pendidikan materi tentang gimana pemilu dalam bentuk demokrasi, gimana tahapan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah untuk pemilihan OSIS. Nah, itu bentuk
atau wujud nyata ya dalam kepedulian masyarakat Kota Payakumbuh dalam melihat pemilu 2024. Nah, mereka seolah-olah ini ada semacam sinergis ya antara masyarakat ya, sekolah, kemudian pihak penyelenggara. Nah, ini yang kita harapkan nanti akan bertambah terus ya jumlah SMP yang meminta kita untuk menjadi semacam pemberi materi atau narasumber di sekolah-sekolah di dalam kegiatan pemilos mereka. Baik Pak Fambo, selain dari generasi Z, generasi milenial ataupun pemilih muda, itu ada kelompok ibu-ibu PKK. Kan sama-sama kita ketahui arus informasi ini sangat cepat beredar. Yang kita takutkan ada berita hoax ataupun ada berita yang tidak benar yang diterima oleh ibu-ibu PKK ataupun ibu-ibu muda. Nah, antusias cara ataupun tips dari KPU Kota Payakumbuh supaya kelompok ibu-ibu ini tidak gampang terkena berita yang tidak benar atau berita hoax. Ya, inilah yang harus kita bersama-sama ya untuk mengakomodir informasi yang berasal resmi dari KPU atau dari katakanlah partai politik atau ke pemerintah yang semuanya beredar di medsos itu. Para ibu-ibu kita himbau untuk menseleksi bagaimana ini berita benar atau tidak gitu ya, karena saat ini itu banyak berita-berita yang beredar yang akan mempengaruhi kita ke arah-arah yang tidak kita inginkan, yang berdampak negatif. Nah, antisipasi kita mungkin kita gencar juga sosialisasi kepada ibu-ibu, kaum ibu-ibu yang terutama yang kegiatan-kegiatan PKK misalnya yang kita lakukan, itu kita himbau ibu-ibu untuk tidak atau untuk mengamati, mencermati dan memahami informasi apa saja yang harus dipahami dan ditelan atau katakanlah yang untuk kita lakukan ya, yang dilakukan untuk masyarakat Kota Payakumbuh. Oke, terima kasih Pak Fambo. Bagi teman pemilih harus lebih cerdas terlebih lagi dalam menerima informasi, dicek kredibilitasnya, dicek siapa yang men-share tersebut, apakah media tersebut akuntabel ataupun kredibel. Semoga kita bisa terhindar dari berita-berita hoax ya Pak terhadap pemilu tahun 2024 ini. Teman pemilih, tidak terasa kita sudah berada di akhir sesi. Sebelum kita tutup sesi podcast pada hari ini, kita minta kesan ataupun pesan dan closing statement dari Bapak Fambo. Ya, terima kasih. Pertama, kita menghimbau kepada masyarakat Kota Payakumbuh yang wajib pilih ya di tahun 2024, datang ke TPS pada tanggal 14 Februari, hari Rabu ya. Nah, mari kita berkontribusi terhadap proses penyelenggaraan pemilu kita ini. Semoga partisipasi kita di masyarakat Kota Payakumbuh atau dalam pemilihan pemilu Kota Payakumbuh itu semakin meningkat. Nah, karena kita melihat kemarin di tahun 2020, tahun 2020 pilkada kita cukup rendah ya. Di tingkat Sumatera Barat kita cukup rendah. Jadi untuk di tahun 2024 ini itu kita usahakan mencapai target nasional, yaitu 79,5%. Itu target nasional di tahun 2024. Mari bersama-sama kita, kalau bisa lebih ya, lebih kita harapkan sampai menembus lebih 80%. Yang kedua yang kita inginkan bagi para pemilih, mudah-mudahan ya di tengah-tengah masyarakat kita harus cerdas di dalam memilih nantinya, terutama figur, kemudian baik itu figur capres dan cawapres maupun figur caleg ya di tingkat kota, provinsi, pusat dan DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, itu harus mempelajari trik and recordnya ya, profil mereka itu bisa diakses di media sosial. Nah, ketiga saya ingin pesan
marilah kita berkampanye nantinya secara edukatif. Kita menghimbau kepada para peserta pemilu, didiklah masyarakat kita secara martabat, secara baik, secara demokrasi, secara aturan yang berlaku. Mudah-mudahan nantinya masyarakat kita cerdas, ya, cerdas di dalam memilih. Dan jangan khawatir, kalau kita nanti mendidik masyarakat dengan baik, itu masyarakat juga akan memahami siapa kita sebenarnya. Kalau kita misalnya mencuri star di dalam berkampanye misalnya yang tidak sesuai aturan, masyarakat juga akan menilai. Jadi masyarakat itu adalah penilaian yang objektif. Yang keempat, kita berharap mari bersama-sama nantinya di dalam meningkatkan partisipasi itu tidak hanya KPU, tidak hanya KPU Kota Payakumbuh, tetapi di dalam ini ada 3 pilar. Pertama itu KPU Kota Payakumbuh itu sendiri sebagai penyelenggara mensosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua itu kita berharap juga terhadap pemerintah daerah gencar-gencar juga melaksanakan kegiatan kepemiluan ini. Ketiga itu tidak lepas dari adalah yang memiliki saham besar adalah partai politik itu sendiri yang harus memberikan sosialisasi pengetahuan secara edukatif terhadap masyarakat, terhadap pemilihnya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali Pak Pombo, sangat bermakna atas informasi yang diberikan, dan informasi yang diberikan bermanfaat buat kita semua, terutama buat teman-teman pemilih. Dan kedepannya kita berharap partisipasi masyarakat Kota Payakumbuh bisa ditingkatkan lebih tinggi. Terima kasih Pak Pombo telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast KPU Kota Payakumbuh. Dan juga terima kasih kepada teman-teman pemilih telah tetap setia bergabung di kanal YouTube KPU Kota Payakumbuh. Saya Hadi, host podcast KPU Kota Payakumbuh, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast KPU Kota Payakumbuh selanjutnya. Salam KPU, salam melayani.